Saudara, hari ini Selasa, 16 Mei 2023, hari ke-38 setelah Paskah. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, Yesus dari Nazaret bersabda, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara, apakah artinya terang dunia? Apa yang dimaksud dengan menerangi dunia? Coba menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat jilid yang kedua dari kitab Yesaya. Dalam Yesaya 42 ayat 6 dan 7 kita membaca firman Tuhan, Allah Israel, "Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara." Sedangkan dalam Yesaya 49 ayat 6 kita membaca, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Saudara, umat Kristen meyakini bahwa figur hamba Yahweh atau hamba Tuhan yang menderita dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Melalui penderitaannya, Yesus Kristus menebus segenap umat Allah atau seluruh milik kepunyaan Allah. Ditinggalkan Allah setelah menjalani penderitaan yang memuncak dalam kematian di kayu salib, Yesus Kristus menjadi terang bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bangsa-bangsa yang semula hidup dalam kegelapan melihat terang. Melalui iman kepada Allah dalam Yesus Kristus, mereka beralih dari kegelapan kepada terang, dari kebinasaan kepada keselamatan, dan dari dosa-dosa kepada kehidupan baru, seturut dengan pengajaran atau hukum Allah. Bandingkan dengan Yesaya 51 ayat 7. Yesus Kristus adalah terang dunia yang sejati. Yohanes 8 ayat 12. Tetapi Yesus Kristus adalah juga model bagi umatnya. Sebagaimana Sang Mesias menderita dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah, demikian juga umatnya. Sebagaimana Sang Mesias menerangi bangsa-bangsa di seluruh dunia, demikianlah umatnya. Dalam persatuan dengan Yesus Kristus melalui iman, mereka tidak sekedar diselamatkan,
tapi juga berpartisipasi dalam menerangi dunia. Menurut Yesaya 42 ayat 7, itu tidak lain dari praksis pembebasan. Praksis itu terdiri dari upaya pencerahan kaum tertindas dan aksi membebaskan atau melepaskan sesama manusia dari ketertindasannya, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sedangkan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita membaca, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menurut Yesus dari Nazaret dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jelaslah kiranya kepada para pengikutnya, baik murid-muridnya maupun orang-orang banyak, baik kepada para kader maupun kepada massa, termasuk kita di sini dan kini. Yesus Kristus mengatakan, sesungguhnya kamu bukan yang lain yang menggarami bumi. Lestarikanlah bumi manusia, lindungilah bumi dari pengerusakan dan kerusakan. Jadikanlah bumi sebagai rumah yang ramah dan nyaman bagi seluruh umat manusia. Sesungguhnya kamu bukan yang lain yang menerangi bumi. Konsistenlah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Berilah pencerahan kepada massa rakyat, kepada rakyat jelata, kepada kaum yang miskin, terhisap, tertindas, dan terpinggirkan. Bebaskanlah mereka yang tertindas. Rangkulah mereka yang terpinggirkan. Dan beritakanlah perbuatan-perbuatan besar Allah yang telah menyelamatkanmu. Inilah saudara identitas atau jati diri kita sebagai pengikut Yesus. Menggarami bumi dan menerangi dunia. Inilah juga panggilan kita. Menggarami bumi dan menerangi dunia. Inilah tugas perutusan atau misi kita, menggarami bumi dan menerangi dunia. Terpujilah Allah. Amin.